Berani mulai cuan menanti. Hai, balik lagi nih bareng aku Dia di acara podcast WMD. Tentunya podcast ini akan mengupas tuntas mengenai kisah dan juga perjalanan teman-teman kita yang lagi merintis usaha. Nah, tentunya pada hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kira-kira siapa ya tamu spesialnya? Nah, hari ini tuh kita kedatangan tamu spesial selebgram Bali yang cantik, yang sebenarnya aku sebelum kenal personalnya aku udah kenal duluan sama orang ini nih, tamu ini nih. Jadi aku udah kenal duluan di sosmed. Jadi kebetulan dia ini sering banget dulu endorse produk-produk kayak gitu, dia famous banget sih di Udayana ya. Jadi boleh dong kenalan nih, ada siapa di sini? Halo, waduh nggak nyangka ya, ternyata kita bisa ketemuan di sini juga ya ternyata ya. Iya Jadi benar. emang udah kenal sih sebelumnya dari lama sama Kak Dia ini. Kak Dia ini juga luar biasa banget bisnisnya dan olahraganya juga sekarang lagi semangat-semangatnya banget ya. Oke, waduh jadi ngupas aku ya. Iya. Gak bisa, kita ngupas Sita sekarang. Oke, siap. Oke, kenalan dulu nih, ada siapa sih biar teman-teman juga tahu siapa tamu kita pada hari ini. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan saya Arsita Putri. Saya merupakan founder dari Arsita Group. Waduh, Arsita Group. Oke, sebelum kita membahas mengenai bisnisnya Arsita, aku pengen tahu banget tentang Sita ini backgroundnya apa sih? Latar belakangnya apa? Terus Sita orang Bali? Iya, betul. Dari Orang Bali. mana gitu loh, jadi kita biar tahu. Jadi saya itu orang asli Bali, kebetulan mama papa juga dari Bali dan tepatnya itu dari Klungkung ya. Tapi saya saat ini tinggal di Denpasar dan sudah berumah tangga. Oke. Dan saat ini saya menjadi mompreneur kategorinya ya. Jadi sebagai ibu rumah tangga juga sambil mengurus anak di rumah, begitu sambil mengkontrol para staff-staff ya, sambil Oke. ada kegiatan banyak lah intinya kegiatan yang sama, ngurus geria dan lain-lain. Jadi super mom lah ya intinya Iya, ya. kita perempuan harus semangat dong ya, Oke. walaupun capek jompo tetap gas aja. Waduh, curhat. Iya, jadi Oke. saat ini saya juga ada beberapa bisnis yang saya pegang, itu yang dimana Arsita Group itu ada dari food and beverage, terus ada juga dari untuk di bidang kesehatan herbal begitu, dan ada juga dari fashion design ya. Oke. Yang mana Kak kira-kira yang mau diulas? Belum, masih panjang obrolan kita. Jadi kita, Oke, siap, aku malah siap. penasaran ternyata Sita orang Kelungkung. Iya, betul, Sama dong kita. Jadi Iya, jegek betul. Kelungkung. Salah. Jadi geknya Kelungkung Iya, nih jegek kita. Kelungkung, tapi pas di Denpasar jadi jegek Denpasar ya. Oh ya Ikut ampun, turun-turun di iya Denpasar. bener. Jadi Gek Sita nih namanya karena orang asli Bali. Oke, tadi kan Sita bilang bahwa Sita itu seorang mompreneur yang udah punya usaha. Nah, sebelum kita bahas usahanya, kita kulik lagi nih personalnya Sita ini. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan apa sih Sita? Iya, jadi latar belakang pendidikan kebetulan alumni dari Udayana, Oke. ya Udayana Bisnis, dan saat ini Astungkara doain ya biar bisa lanjut lagi untuk kuliah S2-nya dan sambil tetap mengurus anak, sambil ngurus keluarga dan sambil mengurus diri juga dong pastinya Iya, ya. bener. Dan sekarang juga masih aktif-aktifnya banget ngikutin pelatihan workshop gitu di bidang food and beverage. Kayak kemarin dapat sertifikasi dari ICA namanya, ada Indonesian Chef Association gitu. Itu saya lagi bener-bener fokusin di bidang itu. Jadi ada di bidang hot kitchen, ada di bidang pastry bakery juga. Jadi memang selain memang hobi masak, memang seneng gitu loh kalau misalnya ngelihat kayak bau dapur, kayak bau masakan itu kayak lega aja rasanya, kayak apalagi kalau ngelihat perempuan yang masak untuk keluarganya, rasanya kok kayak wah, apalagi dimakan habis. Oke, itu iya seneng benar. Jadi happy nih, banget ya, kita merasa happy. dihargai sebagai Iya, betul, perempuan. walaupun Saling mengerti ya kita perempuan ya. walaupun bangunnya pagi-pagi ya, bangun pagi-pagi masakin keluarga, it's okay lah ya, cuman untuk masak kan masih aman. Oke, Nah, Sita ini kan tadi bilang kuliahnya di Udayana, jurusannya ekonomi. Iya. Sita memang setahu saya, sebelum saya juga kenal Sita, saya tahu Sita memang famous banget nih di Udayana sebagai alumni Udayana nih. Jadi sempat sering dengar bahwa Sita ini famous banget loh di Udayana. Nah, kalau boleh tahu nih, pada saat Sita merintis usaha yang tadi ada Sita Group, itu awal mulanya apakah Sita startnya dari zaman kuliah atau gimana? Iya betul. Jadi dari zaman kuliah dari Sita waktu itu masih semester 5.
Jadi Semester 5, oke. masih semester 5. Kalau untuk pingin punya bisnis sih dari Sita SD ya. Jadi dari SD itu kayak Sita teman-teman yang lain kalau sekolah aja. Tapi zamannya Sita dulu tuh kayak ada namanya jual file. Oke, binder ya kalau kita zaman itu ya, iya, benar. file-file. Jadi kan banyak punya file-file yang bagus-bagus. Beli di tempat lain yang dapat harga berapa terus Sita up dong itu harganya. Dan menurut Sita SD pun sudah bisa maksudnya menghasilkan walaupun sedikit pada saat itu. Berarti kan sudah ada kemauan Bibit-bibit, untuk bibit-bibit entrepreneurnya udah ada, berwirausaha ya gitu. begitu. Jadi SD, SMP dan kebetulan mama papa sih juga dari rumah yang kebetulan mereka juga ada bisnis. Oke. Jadinya memang berarti dari turunan. mama papa yang nge-support, maksudnya kayak adalah kayak omong-omongan bisnis gitu yang ngebuat kayak wah ternyata wirausaha itu seru ya. Oke. Maksudnya dalam artian tidak terikat waktu, terus lebih kayak lebih ada jiwa semangatnya. Memang beda sih ya kalau misalnya namanya aja pengusaha kan kita tugasnya berusaha dong. Iya benar. Oke, Iya. berarti sebenarnya Sita ini dari kecil sudah terkontaminasi ya sama Iya. virus-virusnya entrepreneur, iya nggak? Iya betul banget. Berarti dari kecil aktivitas mama papa kalau boleh tahu sebagai pengusaha apa? Sejalur nggak sama bisnis-bisnisnya Sita? Iya, jadi kalau mama papa sekarang ada di bidang transport, jadi Oke. namanya Balik ke Rumah Transport. Itu ada kayak ngurus travel, kalau misal ada tamu mancanegara atau domestik yang datang ke Bali, bisa kita bantu untuk di bidang transportnya. Seperti kayak jalan-jalan kemana, yang masih bingung, yang mau cari transport yang aman, yang nyaman, dan pastinya kayak enggak, maksudnya kalau misal pakai itu kan rada takut ya ini gini ya takut kesasar takut gimana nggak usah bingung-bingung lagi jadi pakai transport mama papa aja. Wih sekalian promosi. Iya dong, Lama-lama branding juga. podcast WMD bayar nih buat promosi. Branding juga ya Balik ke Rumah. Oke, selain itu bisnis mama papa yang mungkin berkaitan nih sama bisnisnya Sita ada nggak? Yang sejalur atau hulu ke hilirnya Sita mungkin? Ada pastinya karena walaupun memang ada di bidang transport atau apa, kalau menurut Sita memang bisnis itu kalau misalnya kita cari di bidang sektor yang kita bisa masukin bisa aja sebenarnya. Jadi kenapa bisa kita bilang gitu? Contoh di bidang papa kan transport, terus kalau Sita di bidang kuliner. Oke. Jadi tamu-tamunya papa itu butuh yang namanya kuliner karena Oh, kulinernya iya, ke benar. Bali gitu. Jadi beli oleh-oleh atau misalnya contoh Sita juga ada kemasan oleh-oleh jadi namanya sambal Arsita, itu juga dia bisa jadiin oleh-oleh ataupun yang ke Bali kepengen ngerasain cita rasa khas yang memang bedoknya Bali itu langsung ke kami gitu. Oke, berarti dari kecil Iya. selain udah terpapar terkontaminasi sama virus entrepreneur, pendidikannya juga mendukung ya Sita ya waktu Iya itu. betul banget. Astungkara untungnya nyambung ya. Untungnya kayak sejalan. Karena memang dari dulu memang seneng sih ya di bidang bisnis. Maksudnya karena Sita tipikal yang gak bisa diem. Maksudnya Oke. pengen nyari relasi, organisasi. Karena kalau menurut Sita organisasi itu luar biasa banget pengaruhnya. Pengaruhnya kenapa? Selain dapat relasi juga kita kayak ngebuka mindset. Kalau ternyata orang yang di luar itu seperti ini loh, ternyata kenyataan asli di lapangan itu seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya di dalam organisasi kayak di grup kan ada banyak kesempatan kayak ada posting brosur atau kesempatan seminar, workshop dan lain sebagainya itu sebisa mungkin pasti selalu Sita ikutin gitu. Oke. Enak ya ngobrol sama Sita. Ngobrol sama Sita baru 5 menit tapi udah ngupas banyak hal. Iya nggak usah tegang-tegang berarti. Iya benar. Jadi kalau misalnya tadi kan Sita bilang Sita merintis dari zaman kuliah. Iya. Gimana sih waktu awal mula merintis? Karena kan sebenarnya tujuan podcast kita ini tuh buat mengedukasi Iya. teman-teman kita yang mau membuat usaha atau sedang merintis kayak Oke. gitu. Apa sih hambatannya, tantangannya, apalagi sambil kuliah kan? Iya betul. Itu gimana tuh? Jadi awal-awal banget Sita itu sebenarnya bisnis pertama di fashion design. Jadi ada butik namanya Arsita Butik pada saat itu. Terus Aku pelanggannya loh dulu. iya, Arsita Butik. Oh iya ya sempat di Instagram ya sempat komen. Aku sering berkali-kali belanja di Arsita Butik. Iya, iya. Sambil flashback juga ya kita Iya, ya. Terus di Arsita Butik, jadi itu usaha yang fokus di bidang kebaya pada saat itu. Kebaya dan baju-baju tradisional di Bali Oke. pada khususnya. Terus pada saat itu sambil kuliah nih. Terus memang kita senang menggambar kan. Sambil gambar, sambil orang lain kalau kuliah ya kuliah doang. Maksudnya kayak Belajar, datang ke belajar kampus. makan kayak hangout apa gitu. Kalau Sita enggak, pada saat itu Sita kuliah bawa barang.
bawa Oke. barang di mobil pada saat itu, inget banget. Zaman-zaman itu kita promosiin pakai sendiri dulu waktu itu. Ada odalan waktu itu di kampus, kita pakai, kok bajunya bagus ya, kok gini. Dari sana yang kita pakai personal branding dulu, orang-orang kepengen ngikutin apa yang kita pakai pada saat itu gurunya gitu. Oke. Dosen maksudnya. Oh iya, dosen udah kuliah ya pada saat itu, dosen ya. Terus dosen bilang, ini di mana beli ga? Ini apa gitu, pokoknya banyak kan. Terus kita bilang, Niki gak yang buat ibu mau cari nggak? Langsung itu untuk teman-teman, akhirnya dibantu promosiin ke sekolah, bawa itu dong, bawa barang. Ke kampus maksudnya bawa barang. Iya, ke kampus bawa barang sambil nyetir, di belakang full ini bagasi, full barang jualan. Nah, terus salfok nih sama satu hal nih. Apa? Sita zaman kuliah udah bawa mobil. Iya, nah, udah dari berarti SMA. teman-teman pasti penasaran kan, ini Sita sebenarnya bawa mobil beli sendiri kah atau memang dari keluarganya sudah bermodal? Karena kan sometimes teman-teman itu yang kita sering banget denger podcast ya Sita ya. Jadi kadang mereka itu biar punya bayangan bahwa oh ini tuh the real, dia tuh bisa loh merintis dari nol kayak gitu. Jadi kan memang titik nol setiap orang berbeda-beda Beda-beda, kayak betul. gitu. Tapi tadi aku fokusnya tadi Sita bilang aku kuliah bawa mobil nih kayak gitu. Iya, jadi Dengan- kebetulan kalau mobil itu masih dibeliin papa pada saat Oke. itu, karena agak nakal ya, SMP kelas 3 udah nyetir. Oke, udah canggih. Tapi it's okay loh. Maksudnya whatever it is, apapun yang orang tua kita berikan itu kan memang anugerah yang kita Iya. dapatkan dari kedua orang tua kita Iya, gitu. tapi nyetirnya belum ke sekolah pada saat itu karena masih SMP kan. Oke. Jadi pas liburan saya diajarin nyetir, liburan sekolah antara SMP ke SMA, diajarin nyetir sama papa, terus dibeliin mobil, kayak enak aja. Terus papa bilang lebih aman kalau pakai mobil. Maksudnya Oke. kalau ya semoga nggak kenapa sih di jalan itu kayak lebih Ya orang tua safety juga aja. lebih ini jadinya lebih nggak was-was ya. iya lebih nggak was-was Iya. kayak gitu. Tapi aku happy banget loh Sita ngelihat anak-anak yang dikasih fasilitas sama orang tuanya kayak berupa mobil tadi Sita bisa pakai buat isi barang-barang jualan. Iya, lebih mengeksplor karena kalau di Sita itu gengsi nggak ada gengsi sama sekali. Makanya sampai teman-teman bilang, ini sekolah kok ngapain bawa bawa jualan? Denger nggak ada gengsi bawa loh Sita jualan, secantik ini. bawa semuanya. Terus Sita bilang nggak apa-apa sambil nyari tambahan kan. Iya. Karena pada saat itu Sita udah zamannya itu waktu pas kuliah semua masih pada fokus belajar kan, Sita juga fokus sih belajar. Cuman pada saat istirahat yang dimana teman-teman pulang kampus langsung pulang, kalau Sita nggak tetap jualan, tetap organisasi. Maksudnya kayak agak jarang sih pada saat itu di rumah karena keseringan organisasi ya. Dan waktu itu udah bisa ngasilin ya lumayan lah untuk kategori mahasiswa pada saat Lumayan lah ya untuk kita bisa jajan di kantin ya Iya. traktir 10 orang bisa lah ya. Kayaknya nggak di kantin juga ya. Oh lebih high lagi berarti. Waduh penghasilannya nggak main-main berarti waktu zaman Aduh, kuliah ya, nih. setengkara pada saat itu. Tapi setelah Sita sudah menikah agak ya perbedaan beberapa persen sangat Sita lalui. Maksudnya perubahan yang benar-benar banget. Jadi pas pada saat sudah nikah itu memang keluarga di rumah memang tidak mencari orang yang pekerja gitu. Dalam artian memang fokus ke anak dan cucunya pada saat itu ya. Maksudnya Oke. anak dan keluarga gitu, fokus ke sana. Terus otomatis dengan adaptasi awalnya susah banget, bener-bener susah Karena banget. kita biasa aktif, kita kan biasa aktif, iya. biasa berorganisasi ya kan. Iya. Sekarang tiba-tiba disuruh untuk fokus dalam satu hal, keluarga, lingkupnya misalnya lebih kecil. Iya, betul, Memang itu betul. mulia tujuannya, cuman lingkupnya masih lebih kecil dari lingkup yang biasa Sita ketemu banyak orang. Itu gimana tuh perubahan-perubahannya? Iya, jadi memang Sita akuin tuh kayak berat banget di awal. Terus pada saat itu Sita baru nikah, masih belum hamil, masih sibuk ngurusin bisnis. Oke. Cuman ada ya keluarga lah bilang intinya fokus dulu lah tentang maksudnya waktu itu disuruh program hamil dulu karena nyari uang itu gampang tapi nyari anak itu susah. Nah, Oke, wait, stop Dari dulu. Jangan dibahas situ. dulu nih soal Oh, iya. soal keluarga. Kita Iya, masih siap-siap. kupas dulu nih tentang Dari situ udah merintisnya. mulai kayak, Oke. iya, siap-siap. Enak memang ngobrol sama Sita ya. Jadi sekali kita kupas, terkupas tuntas. siap, kupas aja semua. Menarik Sita ini. Jangan lupa dimakan. Karena Sita ini adalah salah satu tokoh pemudi Bali yang memang pada zamannya udah terkenal. Jadi sangat mudah tentunya Sita untuk mempromosikan sesuatu, iya atau enggak? Menyadari enggak privilege itu? Astungkara. Dan Sita memang punya fisik yang cantik. Pernah gak sih Sita sadar bahwa kecantikan atau beauty privilege-nya Sita itu akhirnya mempermudah Sita dalam mempromosikan produknya Sita?
Iya, betul banget sih. Jadi ngerasa banget karena pada saat itu sebelum Sita mempromosikan produk, misalnya ada yang terbaru, Sita personal branding dulu. Bener. Jadi dari branding Sita sendiri, misalnya contoh buat produk apa Sita pakai, orang lain kayak malah kayak influence ya, maksudnya mengikuti apa yang Sita pakai. Dari situ juga bisa kita jadiin tempat untuk jualan sih lebih tepatnya. Maksudnya kita pakai dulu nih sendiri barangnya, terus ngelihat ih bagus lo beli di mana. Nah kayak gitu, contoh-contohnya kayak gitu. Contoh kayak misalnya di bidang kuliner ya, tadi belum selesai ya cerita, belum selesai cerita. Ya udah, yang beda aja deh lagi pertanyaan. Bingung mau jawab yang mana. Oke, jadi kan kalau misalnya Sita itu memang Sita pakai dulu, terus nanti baru orang-orang bertanya itu Sita Dapat dari mana, dapat dari beli di mana, mana. kayak gitu. Karena aku salah satu orang yang sering kadang dulu lihat Instagram Sita, sorry to say kita belum kenal dulu ya. Jadi aku suka kepoin kan sebagai netizen, tapi tidak suka julid ya, tapi netizen. Aku suka kepoin, oh untuk ide-ide berpakaian ya aku sering banget memang ngelihat Sita. Sita memang inspiratif. Aku akui, aku sebagai perempuan pun mengakui Sita sangat inspiratif sekali untuk bidang fashion seperti itu. Ditambah Sita juga punya kecakapan dalam public speaking. Kadang Sita juga beberapa kali ikut kompetisi-kompetisi ya. Iya betul. Kompetisi pageant kan kalau nggak salah. Iya. Jadi Sita itu memang sudah suka organisasi, suka berkompetisi, terus suka menciptakan produk-produk baru kayak Iya, gitu. berinovasi nah, ya. Benar, berinovasi. Nah kita lanjut lagi nih dari Oke. merintis kuliah. Oke, next tahapan selanjutnya setelah kuliah Iya. itu udah langsung nemu si Pak suami atau gimana untuk Iya, perkembangan setelah usahanya? kuliah waktu itu masih sempat magang juga di Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Magang. Jadi memang kampus kita kan ada semester akhir itu kan ada magang ya Kak ya. Beda dengan KKN. Kakak beda-beda. Jadi kalau misalnya ekstensi kan ada magangnya. Oke. Kalau misalnya di reguler baru ada KKN yang ke desa ya pada saat itu. Jadi Sita dapatnya magang di Direktorat Jenderal Pajak di KPP Pratama. Nah di situ mulai nih kayak tahu kalau misalnya kerja tuh seperti gini, 8 jam kerja, duduk kerja bener-bener kerja kan gitu. Terus Suka nggak? suka, tapi dengan Sitanya yang seneng kesana kesini, seneng kesana kesini disuruh duduk agak sakit pantatnya. Oke, Pada saat iya. itu mungkin karena belum terbiasa. Terus magang dan banyak banget ada ilmu-ilmu perpajakan yang pada saat itu saya dapat. Jadi memang seru sih juga di sana. Cuman karena memang saya mungkin sudah terjun, maksudnya sudah agak nyemplung di bisnis, jadinya pada saat itu memilih untuk fokus ke bisnis waktu Oke. itu. Jadi pada saat bisnis sebelum nikah kan di fashion design gitu. Kalau sudah menikah lebih beda lagi, agak sulit. Nanti kalau ditanya baru saya jawab. Oke, Sita, menariknya Sita kan, saya Sita udah tamat kuliah, terus ketika udah tamat kuliah, Sita kira-kira ada nggak sih tuntutan dari orang tua kayak, terusin deh bisnisnya mama papa aja, ini kita udah punya transport, jangan Iya. deh lanjutin si butik gitu. Mama papa gimana sih? Iya, sempat pada saat itu. Oke. Jadi mama papa bilang, "Sita, kenapa nyari bisnis lain lagi? Kenapa nggak ini dikembangin gitu kan?" Terus alasan Sita pada saat itu, terus kalau Sita ngembangin berarti Sita yang jadi guide atau sopirnya dong mata gituin kan. Maksudnya Pinter jawabannya. Iya, biar tahu gimana, karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki anak pasti secara nggak langsung harus diterjunin dulu biar dia tahu dari bawah seperti Harus apa. merasakan dulu ya. Iya, dari bawah. Tapi nggak ngerasain jadi sopir dan juga ya guide so far oke lah ya. Tapi kalau sopir Sita yang nyetir mobil bis, Itu dah. nggak kebayang sih aku. Makanya Sita perempuan, Sita agak kesusahan ini kalau untuk biar tahu gimana gitu kan. Mungkin kalau adik laki-laki sekarang seperti itu didikannya dari mama papa. Jadi memang adik saya itu memang dilatih untuk nyopirin itu. Oke, Maksudnya iya. biar tahu dulu kan Benar. sebelum jadi maksudnya direktur, biar tahu kayak gini loh susahnya gitu dari bawah, tapi lama kelamaan ya mengerti lah dia. Oke. Maksudnya nggak langsung tiba-tiba di atas gitu, enggak. Jadi kalau saya dulu sempat dikasih tahu seperti itu. Dikasih tahu kalau misalnya mau ini, saya jawab enggak, karena fashionnya Sita, hobinya Sita memang di bidang kecantikan pada saat itu, karena senang ikut beauty pageant. Bener. Terus senang ngelihat orang kayak kalau berpenampilan, saya senang ngelihat yang rapi, yang ngelihat kelihatan kayak anggun aja gitu kalau misalnya ngelihat dia pakai kebaya, apalagi kita kan orang Bali ya, karena budaya Bali itu sangat kental, apalagi pada saat itu sudah ada aturan yang mengeluarkan setiap hari Kamis, wah dari situ cuannya ngalir terus. Bener, lu udah Iya. lihat cuan ya. Apalagi di bidang kebaya kan, karena kalau orang Bali walaupun dia
kategori berpenghasilan yang agak menengah ke bawah, tapi kalau untuk mayatnya kategorinya ya, apalagi kalau untuk masalah sembahyang, rainan kan banyak ya. Galungan baju baru kuningan, harus. itu harus baju baru walaupun Bener. dia diangsahin gitu Iya, aku bahasanya. tuh baju baru, galungan baju baru, Walaupun- undangan baju baru, Iya. nikahan ada seragaman lagi. Iya Waduh. betul-betul. Jadi kayak diusahakan Bener. banget. Jadinya waktu itu memilih untuk bidang fashion di kebaya pada saat itu. Gitu sih. Oke, berarti laki banget ya mama papa udah ada penerusnya. Terus mereka juga cukup luas membiarkan Sita untuk terus berkembang. Iya, betul. Nah, kita lanjut lagi ke tahapan selanjutnya. Sita pada saat udah akhirnya mama papa tidak menuntut, berarti kan Sita punya kesempatan untuk berkembang lebih. Kira-kira nih, Sita sebelum atau setelah memiliki si Arsita Butik, Sita mengembangkan kemana lagi nih? Coba Iya. cerita. Jadi setelah itu ceritanya Sita sudah tamat ya, sudah tamat kuliah, terus ketemulah Pak Miswa pada saat Oke, itu. sweet banget. Iya, jadi setelah tamat kebetulan pada saat itu sudah selesai, pas banget selesai menjabat organisasi, sempat ikut di Putri Indonesia Bali pada saat itu di 2018. Oke. Kan ada memang setiap organisasi 10 besar ada organisasi khususnya Iya, gitu benar. selama 1 tahun pada saat itu. Setelah udah tamat, sudah enggak lagi. Terus akhirnya suami bilang, ayo kita nikah gitu pada saat itu. Oke. Terus akhirnya iya saya bilang iya karena memang sayang juga ya. Habis itu So sweet. terus akhirnya kita nikah dan saya agak kesusahan pada saat itu untuk fokus di bidang fashion design ini. Kenapa? Karena memang satu tuntutan dari keluarga besar untuk saya cepat punya momongan pada saat itu. Di satu sisi saya juga kepengen untuk meneruskan karir saya. Jadi memang agak susah sebenarnya karena Iya. memang capek ya kalau misal lagi pesanan rame orang nikah dan itu pasti bolak-balik tukang jari, terus gambar, beli kain karena waktu itu kan Masih jadi superwoman juga ya, iya, apa-apa sendiri sendiri. banget. Dan baru-baru nikah kan masih adaptasinya dengan keluarga itu tinggi banget ya. Benar. Belum lagi saya tinggal di Geria pada saat itu. Jadi ya adaptasinya tinggi sekali. Terus akhirnya saya memutuskan untuk mengurunkan ego saya. Jadi saya berpikir, wah saya sekarang posisi saya sebagai seorang istri nih. Jadi saya harus memprioritaskan apa yang diprioritaskan kepada, maksudnya untuk saya dari keluarga di sana. Jadi keluarga di sana itu pengennya saya pengen punya momongan cepat gitu loh. Terus akhirnya ya puji Tuhan, untungnya dengan masih kayak aduh pengen karir pengen gini tapi masih ya udahlah pasrah aja karena untuk apa dong tujuan nikah gitu kan ya pada saat itu saya program anak maksudnya sama suami belum ke dokter sih maksudnya lebih fokus kayak kerja yang saya kurangi maksudnya nggak capek dan sama suami pada saat itu ya setungkara setelah 2 atau 3 bulan nikah kita hamil. Saya hamil bukan kita hamil. Maksudnya bukan suami yang hamil ya. Terus akhirnya hamil pada saat itu dan setungkara anak kita cowok dan lanjut lagi ke perempuan. Langsung lanjut kedua karena masih ngurus anak nih. Waktu itu saya hamil 10 bulan anak umur 10 bulan saya sudah hamil lagi pada saat itu. Jadi memang perubahan yang luar biasa yang dari kesana ke sini jadi fokus ngurus anak aja memang stres pada saat itu. Dan lanjut lagi karena sudah mulai anak-anak besar ada 1 tahun ada ya sudah mulai lah nggak merangkak maksudnya udah mulai bisa jalan sendiri. Saya mikir saya nggak bisa nih kalau saya diam-diam aja nggak bisa maksudnya perempuan itu walaupun dia fokus kepada keluarganya tetap harus menghasilkan gitu. Setuju Jadi banget. mindset saya begitu walaupun memang kita tidak maksudnya kayak dihambat untuk keluar. Ya kenapa kita nggak mencoba mencari cuan dari rumah gitu kan karena bisnis kan fleksibel ya waktunya apalagi sekarang banyak ada sistem reseller, dropship dan lain sebagainya itu bisa banget kita manfaatkan gitu. Jadi pada saat itu saya mikir bisnis apa ya sedangkan yang butik ini agak kesusahan saya kontrolnya karena setiap keluar belum ya ada aja lah hambatan-hambatan yang begitu. Terus akhirnya saya mengurungkan ego saya pada saat itu lebih fokus ke anak dan mulai nih kayak jiwa tidak bisa diam saya. Mulai kumat lagi nih jiwa aktifnya nih. Iya, mulai kumat lagi terus akhirnya saya sambil punya anak sambil
kayak merintis bisnis lagi di bidang kuliner pada saat itu. Jadi namanya Arsita Catering, Arsita Puding dulu. Oke. Arsita Puding dulu. Habis itu karena saya seneng masak pada saat itu, terus lama kelamaan terus berkembang Mas Tungkar banyak peminatnya. Akhirnya ada namanya Arsita Catering gitu. Jadi walaupun dari rumah Mas Tungkar puji Tuhan masih tetap bisa menghasilkan dengan hobi yang saya lakukan pada saat ini gitu. Oke, jadi sebenarnya ya hikmah yang kita ambil itu bahwa memang sebagai perempuan itu tidak mudah. Iya, ya kan? betul banget. Kita berdua Tidak itu mudah. kebetulan perempuan yang sudah menikah itu memang punya pilihan yang cukup sedikit daripada Iya, perempuan betul. yang belum menikah seperti itu. Jadi kayak Sita tadi, aku appreciate dan proud banget loh Sita ketika ngelihat Sita mampu menurunkan ego. Karena kan ketika kita sudah waktu muda kita sangat aktif bergerak, kemudian berpenghasilan, biasa pegang uang, biasa bersosialisasi. Iya. Terus sekarang ngelihat Sita yang di rumah, ngurus anak, menurunkan ego, itu hebat banget loh Sita. Aku sebagai perempuan pun sangat proud ketika melihat perempuan-perempuan lain yang bisa menekan egonya untuk menunda kegiatan-kegiatan lainnya itu demi untuk mengurus keluarga kayak gitu. Iya. Oke, tentu dengan Sita mengurus keluarga pasti ada manajemen waktu. Iya, betul. Sita tadi ada catering, ada puding yang dimana pudingnya aku juga pelanggannya. Cateringnya aku juga pelanggannya. Ini kayak semua yang Sita buat ini bagus ya, enak dan bagus. Karena kalau butik tadi kan kita bisa bilangnya bagus, makanannya enak kayak gitu. Iya. Jadi kira-kira tuh gimana sih manajemen waktunya Sita? Iya, jadi manajemen waktu kalau boleh jujur ya, Sita itu kalau tidur malam jarang banget. Karena kenapa? Karena anak-anak kan dua umurnya masih kecil-kecil ya, kategori yang beda jaraknya itu beda sedikit. Masih butuh perhatian Iya ya. betul. Terus kalau catering karena masih fase merintis, kebetulan sudah ada 3 sih kebetulan cabangnya di Denpasar, Gianyar sama Singaraja. Merintis aja udah ada 3 cabang loh. Itu hebat Iya, banget itu loh. karena harapan visi misi kita biar ada di seluruh Kabupaten Bali gitu. Jadi masih fase merintis. Jadi kalau catering kan pasti subuh-subuh ya, nggak mungkin nggak, karena biasanya kalau ada acara kita pegang BUMN atau BUMD itu biasanya acara rapat mereka tuh pagi. Jadi pagi snack kita pastry bakery semua buat sendiri. Terus ada di makan siang paling di jam 10. Otomatis kan kita snacknya dulu nih dari subuh kita buat, biar karena di tempat kita Arsita Group itu nomor 1 itu kualitas. Jadi memang fresh semuanya di hari itu. Jadi ya udah, karena senengnya di dunia masak, walaupun sudah ada staff tetap aja sendiri juga bantu di belakang karena kan Iya, biar ada sentuhan tangan Sita di setiap Iya. hidangan yang disajikan gitu. Jadi memang malam-malam, jadi subuh-subuh saya jam 3 atau jam 2 saya sudah bangun, terus nyelesain itu semua, bantu staff di belakang. Terus ketika sudah pagi masak untuk keluarga, masak abis itu siapin anak sekolah ya memang walaupun ngantuk tapi ya dinikmatin saja. Dan happy saya pada saat itu ketika saya dapat transferan banyak masuk. Oke, itu Jadi happy kita happy-nya semua di sih. sana, Iya, iya. ya. Happy Jadi, semua orang itu ketika mendapatkan cuan. Iya, ketika anak-anak juga maksudnya di sekolahnya masih bisa lah ya, walaupun memang agak bilang ke Miss kadang-kadang kan telat kan. Miss maaf ya telat, saya masih gini, dan ya Sungkara Miss yang ngerti sih. Maksudnya karena waktunya pas-pasan banget, belum lagi di rumah mau Banten ngurus geria dan wah banyak sekali tuh urusan kalau Sita dihitung bener-bener Wonder satu-satu. Woman ya. Ya ampun, kayak kalau aku di posisi Sita mungkin belum tentu bisa, tapi Sita hebat banget loh. Bisa manage waktu, terus kekuatan fisik. Itu Sita berarti imbangi dengan olahraga atau nutrisi atau gimana tuh? Iya, kalau misalnya nutrisi, nah masalah nutrisi nih, Oke. mungkin Sita kelebihan nutrisi ya. Jadi kalau Sita itu pelariannya, kalau Sita lagi capek atau Stres, lagi mumet stres, gitu. mumet itu Sita pelariannya ke makan. Me too, Iya, tapi kebetulan ibu olahraganya bagus ya. Karena ibu tidak punya waktu olahraga Iya, gitu. siap. Mungkin nanti besok saya Mungkin kita jadwal. harus jadwalkan Siap. olahraga bareng. Dijadwalkan saja tapi tidak direalisasi. Oh nggak boleh, 2025 itu resolusinya Oh, harus oke. olahraga bareng. Siap. Gitu. Jadi apa namanya tadi sampai makan Tentang kan? iya nutrisi untuk mendukung Makan. fisik. Jadi misal kalau Sita itu intinya harus ada tenaga karena Sita sebagai seorang ibu dan istri yang kategori kegiatannya wah nggak usah dibilang lagi. Iya benar. Iya, jadi memang pelariannya ke makan sih. Jadi makan yang saya seneng atau yang saya suka itu yang saya beli biar kayak mood. Karena kalau mood seorang istri atau ibu yang di rumah, ibu dari anak-anak saya itu bagus, satu rumah bakal
aman. Setuju, bener Iya. banget. Kalau misalnya Iya. mood seorang ibu yang agak-agak, jadi satu rumah juga agak-agak ikut ya. Iya benar. Aku pernah baca memang sebuah buku yang bilang bahwa keadaan atau kondisi suatu rumah itu ditentukan oleh mood dari si ibu kayak gitu. Iya, Jadi kalau betul. ibunya happy, pasti keadaan rumah itu juga happy, sejahtera, nyaman seperti itu kan. Nah, yang paling menarik nih dari sosok suaminya Sita, apakah itu juga orang yang pengusaha juga kah, pebisnis atau punya latar belakang yang berbalik atau berbeda dengan Sita? Iya, jadi kebetulan suami saya itu beda, bukan dari bisnis. Jadi PNS dan di bidang dokter sih. Oke, Iya, jadi dokter. ortopedi begitu. Dan sekarang masih ada ngelanjutin pendidikan lagi untuk S3-nya. Waduh, berarti kan suami sibuk, Sita sibuk nih. Iya, betul. Oke, berarti anak-anak full bareng sama Mamahnya. Sama Sita. Sibuknya Sita kontrol lewat HP untuk staff-staff. Jadi memang Sita tuh untungnya bersyukur banget leluhur sama Ide Sang Hyang Widi Wasa ngasih Sita di bidang bisnis ini. Jadi bisa lebih fleksibel waktunya untuk ngurus anak-anak begitu. Oke. Iya. Sita hebat banget loh. Sita udah ngasih solusi ke ibu-ibu yang tadi punya pilihan mirip sama Sita yang tidak boleh bekerja, yang disuruh fokus untuk ngurus keluarga tapi tidak bisa diam. Tetap nyari cuan di rumah. Iya, Nah, itu betul. udah Jadi, inspirasi banget nih buat jangan ibu-ibu. tidur aja, Ibu. Jangan dasteran aja ya. Iya, Jadi betul. kalau bisa itu dasteran tapi sambil menghasilkan cuan Iya, gitu. betul. Mungkin bisa dasternya diposting. Langsung Oh, kalau iya. misalnya mau sama daster saya misalnya begitu kan. Iya, benar. Karena kan lagi pakai daster nih. Tapi dasternya jangan sambil megang sapu juga kalau promosinya. Iya, Maksudnya benar. kali aja misal beli, contoh di pasar kalian beli berapa dasternya 30 gitu. Misalnya kalian ada temen yang seneng, maksudnya bagus loh daster misal posting itu, bisa kalian jual di 60 aja kalian udah dapat 50% ya kan, dikali berapa gitu. Jadi yang mulai dari situ kayak pemikirannya, wah banyak nih perempuan sekarang yang kayak mikir, waduh saya ditaruh di rumah saya nggak berdaya nih, saya nggak bisa ngasilin dan lain-lain, itu salah. Walaupun Benar, kalian di setuju. rumah tetap masih bisa ngasilin. Masih banyak banget untuk reseller, dropship, dan ini bisa loh juga di Jagarmen bisa. Oh, jadi promosi saya jadi lagi ya promosi. Ibu ya. Iya, Tugas bisa. saya di sini sebagai host podcast Ibu, bukan pengusaha. Siap-siap. Oke, jadi menarik banget ketika Reseller tadi. saya jadinya bisa ya. Kenapa? Bisa reseller produk saya. Bisa. Di Arsita Catering ada produknya juga. Oke, jadi menarik banget loh teman-teman. Tadi Sita udah ngasih tahu bukaan bocoran-bocoran yang bisa ibu rumah tangga lakuin. Kayak simple banget ya, jualan daster kayak gitu. Karena kan tadi ngomongin daster ya. Iya benar, karena sebenarnya zaman sekarang itu udah zaman online ya. Jadi kita bisa jadi dropshipper. Aku setuju tadi kayak kata Sita, memang kalau jadi perempuan itu kita harus tetap confident, tetap harus Iya, berpenghasilan gitu. Karena biar kita tetap punya value. Kita harus mempertahankan value kita sebagai seorang perempuan. Betul Seperti itu. sekali. Oke, kita kulas lagi nih tentang usaha Sita tadi. Ada Sita Puding, Sita Butik, Arsita Sita Catering. Catering. Tadi kayak kalau nggak salah nih, ada nggak sih bidang usaha yang sekiranya mungkin mirip sama suami? Suami kan di bidang kesehatan. Sita Oh, punya nggak iya. usaha di bidang kesehatan? Pas banget, ada dong pastinya. Jadi biar Ada lagi? Ada. Waduh. Jadi ini Sita Sari Husada namanya. Jadi Sita Sari Husada ini bisnis di bidang kesehatan tapi khususnya herbal. Jadi kayak karena banyak banget saya lihat kasus sekarang anak muda atau orang yang sudah orang tua ya, banyak sekali kasus-kasus yang contoh kayak kolesterol, gula darah, diabetes tinggi, dan masih banyak lagi kayak hipertensi, liver, dan banyak banget ya kasus-kasus yang sekarang yang saya lihat itu kayak mereka patah semangat. Karena kenapa? Karena kayak obat sekarang itu kategorinya Kimia. Iya, kimia dan jangka panjang. Mereka kayak putus semangat gitu loh. Aduh, saya takut nih kalau minum obat jangka panjang kimia seperti ini bahaya nggak ya Iya, gitu ke ginjal kan. mungkin Iya, kayak gitu ya. betul. Ibu lebih tahu ya, Ibu di bidang kesehatan Oh iya, pada benar. sebelumnya. Iya. Jadi mungkin lebih ke mindset kayak kena ginjal terus kita jadi adiktif mungkin Iya, seperti betul. itu ya. Jadinya akhirnya dari ada permasalahan tersebut saya ngebuat solusi untuk permasalahan para masyarakat khususnya ya, karena kebetulan saya sama suami tinggal sama suami di desa kategorinya sekarang karena pindah tugas suami. Terus saya lihat waduh susah nih, kasihan gitu kan. Akhirnya saya ngebuka peluang usaha lagi, maksudnya di bidang kesehatan, namanya Sita Sari Husada. Saya buka namanya Black Garlic pada saat itu. Jadi ada salah satu produk pertama saya di Black Garlic. Jadi Black Garlic itu sebenarnya kan
bawang hitam tunggal ya, bawang tunggal yang banyak banget khasiatnya setelah sudah difermentasi secara alami. Jadi black garlic ini fungsinya untuk kayak ngencerkan darah kita. Jadi misal kalau ada kolesterol, biasanya kalau kolesterol kan darahnya ibu gimana ibu? Tersumbat ya, Iya, kental ya darahnya iya, ya. benar. Jadinya dengan adanya zat alisin ini, si bawang ini ngebuat dia lancar gitu. Jadi untuk kolesterol, gula darah, hipertensi itu bagus banget, dan serangan jantung pasien-pasien. Wah, jadi pasien punya nih. Pasien saya banyak yang sembuh nih gara-gara ini black garlic ini. Sungkara kan saya uji coba dulu dan banyak juga kayak membantu masyarakat kita, para orang tua gitu yang ngelepas obat kimianya dengan obat herbal gitu. Karena kalau makan bawang kan nggak kepikiran ya. Iya, Saya bau, gimana iya, karena kayaknya ya, bau enak juga kan. karena bawang ini difermentasi jadi rasanya manis kayak kurma. Jadi kayak kalau makan nggak usah berpikir, apalagi khasiatnya tinggi. Oke. Dan harganya juga sangat affordable dibandingkan dengan obat yang kimia yang jangka panjang begitu. Oke, memang kalau black garlic itu Iya, memang betul. akhir-akhir ini tuh sering banget ada di TikTok. Jadi seliweran, saya anak TikTok Iya, loh. wah, Jadi siap, seliweran di TikTok bahwa banyak yang jual black garlic Iya, kayak betul, gitu. betul. Berarti sebelumnya nih untuk menjual produk kesehatan tentu tidak semudah menjual produk catering ataupun butik, ya kan? Betul sekali, Karena harus ini ada. produk yang diaplikasikan langsung ke manusia. Iya, betul. Nah itu berarti kita ada journaling dulu gak sih, kayak Iya, mencari tahu betul dulu sekali. informasinya? Karena kebetulan pada saat pencarian izin itu puji Tuhan ada keluarga di bidang kesehatan. Jadi papa Oke. mertua juga di bidang penyakit dalam, guru besar di penyakit dalam, suami juga di bidang ortopedi. Oke. Jadi memang keluarga-keluarga semua di bidang kedokteran, dan ada sebelumnya memang ada uji labnya juga, dan ada pencarian izin. Untuk izin edarnya Astungkara kemarin sudah lolos, dan ada produk lagi kedua. Apa nih, boleh ada bocoran nggak? Udah launching belum Sudah produknya? launching Oh, dong, udah. sudah Apa itu? ratusan box yang keluar. Ada namanya kunir putih. Kunir itu apa? Kunir itu kunyit. Oke. Iya, kunir putih. Kalau kunyit kan biasanya Kuning. anti-inflamasi ya. Kunir putih, kunyit Berarti putih. ada kunyit putih. Aku tuh Iya, kunyit ada, kuning ada. doang. Ah, ya itu Kelihatan dah. nggak pernah masuk dapur berarti. Kunyit putih biasa dipakai obat sih. Oke. Jadi Itu kunyit khasiatnya putih apa? itu kan biasanya kunyit kan anti-inflamasi. Oke. Terus kalau ini kunyit putih ini biasanya untuk lebih mengeneralisir untuk para perempuan. Maksudnya lebih mengkhusus nih para perempuan. Biasanya kalau misal perempuan yang nggak punya, maksudnya mensnya nggak teratur, itu bisa diteraturin lagi dengan mensnya ini. Terus saya udah ada beberapa kali riset dengan para pasien saya, itu minum ini kan dia susah nyari tanggal subur karena mensnya nggak Oke, teratur. Dia minum itu setelah udah 2 bulan itu, ya Astungkara mungkin leluhur juga sudah mau temurun ya, dan sudah positif hamil pada saat itu. Terus ada yang kista, miom dan lain sebagainya, itu bisa dinetralisir dengan kunir putih itu, begitu. Oke. Jadi saya berusaha banget untuk menciptakan produk yang sekiranya berfungsi dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, biar semuanya sehat dan cuannya tidak habis. Iya benar, mulia banget ya tujuannya. Udah mulia tujuan, makanya cuannya deres karena tujuannya bagus kayak gitu. Iya, biar nggak Aku bingung. masih bingung nih. Jadi dalam satu Sita Group ada 4 usaha. Iya. Itu selain manajemen waktu yang susah, terus habis itu tadi energi dan juga tenaga yang dibutuhkan. Kira-kira nih untuk anak itu gimana sih? Anak rewel gak sih kayak, mama mau ke ini, mau ke ditemenin mama ke sekolah nih gitu. Iya. Sementara Sita lagi ngurusin orderan. Pernah gak sih ada di case seperti itu? Wah, sering banget. Tapi kalau di mindset saya, karena Astungkara punya super tim yang luar biasa ya. Jadi super tim tersebut yang sangat amat membantu saya di dalam untuk mengembangkan bisnis saya ini. Tapi kalau untuk prioritas utama saya tetap di anak. Jadi kalau Oke. dari antar sekolah, nyiapin, jemput, nganter les, dan ngajarin, antar ke playground itu masih tetap Masih mamanya. tetap Sita. Walaupun ini speaker nih atau pakai headset, ini tangan kanan kiri nih ngajak anak. Sambil nyetir. Iya betul. Meeting pun kalau misalnya ada ngadirin organisasi, anak-anak sama babysitter tak taruh di luar, saya di dalam ngikutin. Oke. Pas jam makan siang, saya gojekin anak-anak, ini makan dulu ya, saya makan di Oke. dalam. Jadi biar walaupun dihambat kategorinya, maksudnya agak susah untuk keluar, tetap walaupun tetap sama anak masih tetap harus semangat untuk berkembang gitu. Oke. Jadi perempuan harus berdaya dan tetap semangat. Oke, Begitu. wow. Aku suka banget nih kata jadi perempuan tuh harus berdaya kayak gitu. Nah, Sita, kalau misalnya nih dari semua usaha yang sudah Sita lakukan, Sita kan fokus ke keluarga. Terus untuk diri sendiri gimana sih, Sita? Iya, Ada nggak kadang sih saya waktu? lupa dengan diri.
Ada gak sih waktu buat diri sendiri, me time mungkin? Iya. Enjoying Kalau your, me time, doing your hobby mungkin. iya betul. Jadi memang kebetulan hobi saya itu memang mencari uang ya. Jadi itu Oke. salah satu bisa untuk ngebuat Tuh gimana cara kewarasan menciptakan saya. hobi itu? Saya juga mau loh punya hobi mencari uang loh. Iya, jadi memang nggak bisa diam untuk mencari uang Oke. begitu. Jadi kan beda-beda ya. Ada yang nggak bisa diam ke mall, ada yang apa. Kebetulan hobi saya nggak bisa diamnya cari uang. Jadi Positif banget hobinya ya. Jadi- Orang hobi ngabisin duit ya pada jalan-jalan ke luar negeri, shopping. Ini enggak loh, Ibu berbeda memang Ibu, luar biasa loh coba inspirasi. ditanya suami saya, kalau saya diajak ke mall pasti bilang langsung jangan lama-lama ya, kakinya sakit banget ini gitu. Karena kalau disuruh keliling-keliling cuma lihat doang kan pusing ya. Tapi kalau belanja nggak pusing? Kalau belanja yang saya perlu mungkin iya. Oke. Kalau misalnya yang enggak, mungkin saya lebih fokus untuk beli penambahan alat di catering saya atau yang di bakery gitu misalnya Oke. begitu. Jadi lebih biar bisa ke perputaran uang tetap jalan. Karena tapi kadang kita kan juga harus nggak boleh pelit ya sama diri sendiri. Tetap kalau untuk perawatan, kalau untuk misalnya ke makanan sih saya senengnya. Jadi saya lebih seneng kayak beli makanan yang saya seneng gitu. Terus keluar sama anak-anak, misalnya lebih kalau misal keluar malah lebih ke anak-anak sih, beli baju untuk anak-anak. Kalaupun saya mungkin pas ada event-event tertentu aja. Oke, begitu. berarti Sita jago ya mempertahankan mood dengan cara membeli makanan. Iya kayak betul, gitu. makanya saya membesar terus. It's okay. Karena ini, Sita berarti selain Wonder Woman menurutku, Sita memang smart mom. Sita pinter banget loh, ngatur waktu, ngajarin anak-anak, even sudah ada mbak-mbaknya Sita ngantar les. Itu Iya, aku tetap. proud banget loh dengan Sita. Cuman satu aja pertanyaanku sebelum kita tutup sesi hari ini, are you happy? Kalau happy itu relatif sebenarnya. Kalau misalnya dalam kita sudah damai, sudah bisa menerima dengan situasi seperti ini, jadi prioritas sih yang pertama kita gituin. Yang kita lihat prioritas itu, prioritas kita sekarang sebagai siapa sih? Sebagai di posisi di mana sih? Kalau itu yang tidak bisa kita memposisikan diri ya pasti tidak happy. Tapi kalau misalnya kita namanya juga manusia ya, tapi kadang sempatlah juga kayak kok saya begini ya sekarang, kok saya begitu, tapi kadang sempat eling lagi, wah kamu sudah menikah sekarang, prioritasmu ini. Terus kamu harus bisa beradaptasi dengan situasi seperti ini. Yang penting isi rekeningmu tetap masuk, jangan Oke. sedih-sedih ya gitu. Endingnya tetap di rekening ya. Iya dong, karena kalau misal buat happy beli makanan atau yang kita senang kan memang Iya benar. Jadi lebih enak ngeluarin uang iya sendiri benar. ya. Jadi kita nggak mikir kan mau apa, Iya, mau naikin mood betul-betul. tinggal beli, tinggal check out kayak gitu. Iya. Oke, berarti sejauh ini memang kalau Sita happy karena kan menjalani hobi ya. Jadi Iya betul. secapek apapun karena memang satu prioritas anak, kedua memang hobi yang dijalankan. Hobinya datengin cuan lagi kan kayak gitu. Jadi wajar kalau Sita misalnya happy dan enjoy menjalaninya. Nah, di tahun 2025 nih, ada gak sih resolusi atau hal-hal apa nih yang pengen Sita capai? Siap. Resolusi 2025. Ngomong resolusi, jangan resolusi dulu deh. Kita ngomongin 2024. 2024 ada gak sih mungkin hal-hal yang ingin Sita lepaskan di 2024 untuk bisa melangkah lebih maju di 2025? Mungkin 2024 memang tahun terberat ya. Maksudnya Oke. dari berjuang bersama suami, ada beberapa sakit memang pada saat itu suami dan anak-anak sama semuanya lah. Intinya ada aja problem memang rumah tangga seperti itu kan. Iya, Tapi Astungkara bisa kita lalui. Ya because you are strong. Walaupun air mata banyak, Iya, walaupun jalannya berkerikil tapi iya bisa betul dilalui. banget, tapi masih tetap eling kalau misalnya ada leluhur dan Tuhan yang tetap selalu mengiringi, melindungi jalan kita begitu. Harapannya di 2025 Astungkara bakal lebih baik lagi dan bisa dengan keluarga kecil saya bisa hidup mandiri, damai dan tidak ada drama-drama apapun, tetap melakukan kewajiban kita sebagai seorang istri atau seorang suami yang happy demi anak-anak dan nantinya bakal Astungkara rezeki dan kesehatan bakal ngalir terus yang positif begitu. Oke, berarti 2025 itu harapannya pengen ngumpul sama Iya, anak-anak. betul, Jadi dengan lebih keluarga kecil lebih damai Iya, dan lebih damai. lebih mandiri ya. Iya, benar, lebih Karena mandiri. tidak bisa ada dua kepala di dalam satu rumah. Oke, tidak bisa ada dua cahaya dalam satu rumah. Oke. Dimanapun itu tidak bisa kayak gitu. Oke, mengulas yang terakhir nih Sita. Sita kan tadi bilang Sita suka organisasi. Iya.
Nah, ini podcast WMD ini adalah podcast yang memang dibuat oleh organisasi Wira Usaha Muda Denpasar. Sita juga salah satu member atau anggota dari Wira Usaha Muda Denpasar. Tahun berapa betul. kalau boleh tahu? 2018. Oke, tahun 2018. Ada nggak sih Sita? Karena kan setiap tahun WMD itu akan membuat lomba-lomba Wira Usaha Muda Denpasar. Sebagai senior nih, sebagai senior ada nggak sih yang Sita harapkan dari jebolan-jebolan WMD ini? Apa yang Sita harapkan dari setiap kali lomba WMD? Iya, jadi luar biasa banget pemerintah Kota Denpasar karena sudah memfasilitasi lomba-lomba seperti ini. Otomatis kan ada bibit-bibit baru wirausaha muda yang nantinya bukan hanya sebatas lomba saja, tetapi merealisasikan dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk khususnya di Kota Denpasar dan umumnya di Bali ya nantinya. Jadi harapannya nanti WMD ini tetap terus maju dan pastinya lombanya semakin diperketat ya, maksudnya dalam artian untuk di bisnisnya mungkin bukan hanya untuk lomba saja tetapi tetap dimonitoring bisnisnya apa berkembang sampai mana. Dan biasanya kalau ada zaman saya dulu di 10 besar ada pelatihan ke Renal Kasali yang di Jakarta. Iya, kita dapat kesempatan ya untuk belajar betul, di sana. Betul, untuk kesempatan belajar dan itu sudah sangat luar biasa banget sampai sekarang ilmunya saya pakai di bisnis saya. Jadi kalau misalnya itu bukan hanya sebatas teori lomba saja tetapi biar bisa nyiptain loh, gini loh ternyata potensi-potensi anak-anak muda di Denpasar gitu. Jadi memang nantinya bakal sangat amat berpengaruh wirausaha muda ini untuk menjadi bibit buka lapangan pekerjaan untuk generasi-generasi mereka gitu. Yang dimana Gen Z kan ya maksudnya nanti biar bisa lah ngegebrak gini loh ternyata langsung ayo kita jadi wirausaha bukan tidur-tiduran aja gitu biar bisa semua kategori perekonomian di Bali merata begitu harapannya begitu. Ya, seneng banget aku hari ini Sita main ke studio WMD loh. Iya. Karena aku dari dulu emang penasaran dengan sosok Sita dan sekarang akhirnya aku mengerti bahwa aku juga kan sering mengikuti Sita. Aku sebagai follower Sita ya dari dulu sebelum kita kenal sampai aku mengenal Sita secara personal pun aku lihat ini anak sibuk banget sih. Ini anak produktif loh. Ini anak talented. Aku lihat kamu punya talent public speaking yang bagus, modeling, terus juga sosial yang bagus aku lihat. Jadi aku ngelihat bahwa Sita ini memang potensial banget sebagai seorang perempuan dan aku ngelihat bahwa kita sesama perempuan ya. Iya. Aku belajar banyak tadi dari Sita tentang bagaimana manajemen waktu, how to be a great mom, terus juga jadi Wonder Woman, memprioritaskan keluarga. Jadi itu bisa banget buat aku dapat dan juga teman-teman di sini bisa ngambil insight-insight positif dari cerita-cerita yang tadi Sita jelasin kayak gitu. Iya. Harus semangat menjadi perempuan. Aku boleh tutup closing nggak dengan satu kata pesan terakhir Sita? Mungkin untuk para perempuan deh, kita woman support woman lah. Oke. Jadi para perempuan walaupun memang di situasi seperti ini kita memang sulit ya. Memang masih zaman sekarang zaman kayak mengeneralisasi perempuan ya, maksudnya patriarki ya gitu ya kategorinya. Ya jangan khawatir, tetap kalian harus menambah skill diri kalian. Walaupun kalian di rumah aja, tetap diasah, tetap harus berpenghasilan. Jangan lupa dunia terlalu keras untuk perempuan yang tidak bekerja. Jadi tetap harus bekerja walaupun pasangan Anda seorang miliarder. Oh ya ampun, itu dalam banget semangat. Loh. Dunia itu keras benar, aku setuju. Dunia itu keras banget untuk perempuan yang tidak bekerja. Jadi tetap harus semangat, jangan lupa ibadahnya. Karena tidak ada rezeki turun kalau misalnya gak ada power dari Tuhan gitu. Tidak ada, kita tidak bisa menyangkut, maksud saya merinding nih ngomongin ini. Karena semua dari atas, entah itu berkah semuanya. Berkah kan tidak hanya dari materi saja ya. Berkah dengan ketemu dengan orang yang menurut kita sekarang ini sudah suatu pembelajaran yang luar biasa sekali ya. Jadi memang harus banyak-banyak bersyukur. Iya, banyak-banyak bersyukur, tetap waras. Jadi semangati ya. Jadi tetap semangat. Tetap cuan. Semangat. Oke Sita, aku suka banget nih closing statementnya, benar-benar positif banget nih energi yang disampaikan. Nih studio benar-benar terasa kayak wah ini ada perempuan hebat nih yang main ke studio pada siang hari ini nih kayak gitu. Oke deh Sita, thank you banget udah mau main ke studio kita di tengah kesibukannya ngurus anak, bisnis, keluarga.
nggak habis pikir deh pokoknya aku, belum kesibukan organisasi dan lain-lainnya ya. Jadi kita di sini di UMD ngucapin thank you banget Sita udah hadir pada siang hari ini. Tentunya teman-teman yang di rumah, kalau kalian mau atau ada rekomendasi siapa sih yang next yang bakal kita undang ke podcastnya WMD, kalian bisa komen nih di channel YouTube kita. Jadi bisa komen mau siapa sih misalnya entrepreneur muda atau perintis muda siapa yang pengen kalian undang atau kalian dengarkan. Kita kupas tuntas bareng-bareng, oke? Oke, jadi kita tutup perbincangan kita pada siang hari ini bareng Sita. Jadi jangan lupa tentunya dengan podcast WMD, berani mulai, cuan menanti. Dadah!